Power Breakfast. Halo, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Power Breakfast kembali hadir untuk Anda setiap Senin pagi jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. Tamu kita pagi ini adalah Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, ya, Kompolnas, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Beni Joshua Mamoto. Nah, nanti Anda bisa bergabung bersama kami. Silakan sampaikan pertanyaan Anda di 0215869000 SMS WhatsApp di 0811806543. Siaran ini juga dapat Anda simak melalui sejumlah kanal media sosial Radio El Sinta. Ada Instagram, YouTube, ataupun di Facebook, ya. Dan narasumber kita seorang purnawirawan perwira tinggi Polri yang sampai saat ini masih aktif banyak mengisi berbagai posisi strategis di Polri seperti di Densus 88 Anti Teror dan Interpol. Nah, tidak hanya itu, beliau juga pernah menjadi atlet menembak. Atlet menembak mewakili Indonesia ternyata, ya. Beliau ahli nembak juga dalam berbagai event kejuaraan menembak baik internasional, ya. Dan kini beliau dipercaya sebagai Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Saya langsung sapa Pak Beni Mamoto. Halo, selamat pagi Pak Beni Mamoto. Selamat pagi Mas Rio. Apa kabar Pak Beni? Baik. Wah, lama nggak jumpa Pak Beni, ya. Iya. Bapak masih terlihat segar bugar Pak Beni. Iya. Atau karena mungkin aktivitasnya yang padat dan selalu menjaga kebugaran dengan olahraga barangkali, atau makanannya juga sudah mulai sangat ketat nih Pak Beni. Betul. Jadi kesehatan menjadi hal yang utama. Ya. Jadi asupan kita harus kita atur. Jadi kalau saya ditanya orang, Pak ada pantangan nggak? Saya bilang nggak ada. Tapi ada pantangan, yaitu jangan kelebihan, jangan kebanyakan. Itu ternyata, ya, rahasia tetap segar bugar. Pak Beni, sekarang saya dengar sedang perjalanan menuju ke luar kota, tapi karena acara Power Breakfast bersama El Sinta, maka Pak Beni berangkatnya lebih pagi supaya bisa singgah di Polresta Bandara. Betul Pak Beni? Betul. Jadi kasih, saya hitung-hitung daripada nanti stres di jalan. Ya. Karena berangkat dari rumah setelah acara ini pasti terlambat kan. Yeah. Jadi lebih baik berangkat lebih pagi, kita tenang-tenang di Polres Bandara, jadi bisa kita dialog juga lebih santai lagi. Betul Pak Beni. Sambil lihat kondisi adik-adik di sana ya Pak Beni, ya. Betul. Oke, sempat olahraga nggak Pak Beni pagi tadi? Olahraga rutin kalau waktunya pendek. Saya sit up, push up, kemudian ada olahraga yang jongkok berdiri itu yang untuk supaya peredaran darah kita lancar, itu kita lakukan rutin. Tapi kalau waktunya cukup treadmill, kalau nggak berenang begitu. Ini yang membedakan kalau orang yang terlatih ya Pak Beni, ya. Terlatih. Jadi makanan hari-hari, ya. Iya. Kalau makanannya bagaimana Pak Beni? Sarapannya barangkali apa masih seperti dulu, misalnya apa aja dimakan, atau sekarang sudah mulai cukup ketat? Kalau makan pagi kami makan ringan, biasanya roti 2 potong, kemudian dengan telur mata sapi, kemudian sereal dan air putih. Ya. Jadi ini sudah cukup ya Pak Beni sebagai bekal untuk aktivitas sampai siang nanti, kira-kira begitu Pak Beni, ya? Iya. Baik. Pak Beni selain sebagai Ketua Harian Kompolnas, masih suka ngajar tidak Pak Beni di kampus misalnya? Betul, jadi begini ceritanya. 3 bulan sebelum pensiun saya ditelepon oleh Prof. Awaludin Jamin, mantan Kapolri. Mantan Kapolri, ya. Beliau kan sesepuhnya di Polri tapi juga di kampus UI. Jadi saya ditelepon, Ben, kamu saya dengar sudah mau pensiun. Siap, Jenderal. Terus kamu setelah pensiun ikut saya, bantu saya di UI. Nah, karena yang minta ini tokoh panutan saya nggak bisa ngelak. Jadi saya sudah langsung pensiun, langsung gabung di UI sebagai dosen, kemudian naik jadi sekretaris program studi kajian ilmu kepolisian, kemudian naik jadi ketua program studi, kemudian tambah lagi ketua program studi kajian teror, dan terakhir saya sebagai wakil direktur atau wakil dekan. Sekarang malah melengkapi dengan posisi sebagai Ketua Harian Kompolnas. Jadi kapan pensiunnya Pak Beni?
Jadi itu tadi, karena panutan saya itu Prof. Aludin, Ya. yang notabene usia 92 tahun itu masih 3 jam ngajar nonstop dan hafal detail. Jadi bukan pelupa, beliau hafal detail. Jadi saya ya orientasinya ke beliau. Kalau beliau 92, saya kan baru 67, masih Ya. muda. Masih muda lah Pak. Masa mau kalah dengan Pak Awaludin ya? Betul, betul, betul. Oke, jadi itu juga yang menginspirasi Pak Beni selama ini ya Pak Beni ya? Iya, iya. Iya. Saya dengar tadi saya sempat baca Pak Beni ternyata sempat jadi atlet nembak. Itu betul Pak Beni? Iya, jadi ceritanya juga begini tuh. Ketika di Akabri, kan selalu ada Pekan Olahraga Integrasi Taruna Porsitar, darat, laut, udara, polisi. Iya. Saya kebetulan waktu itu juara 1 menembak, jarak 300 meter, posisi berdiri, jongkok, dan tiarap. Wah. 300 meter itu kepala orang kecil banget tuh. Saya pernah soalnya Pak, ketika ada event menembak khusus untuk wartawan maksudnya ya. 300 meter itu kan jauh banget Pak. Balonnya Jauh kecil betul ya. Betul. Jadi saya nomor 1, jadi dapat medali emas perorangan dan bergu. Nah setelah lulus, itu kan Kapolrinya Pak Widodo Budidarmo, Ketua Perbakin. Beliau dengar, beliau langsung bilang, kamu gabung ke Perbakin. Nah akhirnya kami gabung ke Perbakin. Awalnya jadi atlet tingkat RT, RW, ya tingkat di tingkat Polda, terus kemudian mulai ke Perbakin. Gabung di Perbakin, tetapi di tengah perjalanan saya kemudian memutuskan untuk terjun sebagai pelatih, karena waktu itu pelatihnya kan sudah senior. Saya lebih baik mencetak atlet dari Polri sebanyak mungkin daripada saya khusus untuk diri saya sendiri. Jadi akhirnya terjun sebagai pelatih nasional. Juri internasional, kemudian disitulah saya membawa kontingen Indonesia ke kejuaraan dunia, kejuaraan Asian Games juga, SEA Games juga, kemudian ada SEASA di tingkat Asia Tenggara, kemudian ASC itu di tingkat Asia. Jadi kami sering memimpin kontingen, tim manajer ke luar negeri. Jalan-jalan sampai ke China, ke Taiwan, kemudian ke beberapa negara. Jadi itu kiprah saya di dunia olahraga. Wah itu keren ya. Ternyata legasi Pak Beni Mamoto luar biasa, nggak kaleng-kaleng nih. Menembak ini kan tidak hanya asal nembak Pak. Yang saya rasakan begitu. Nggak asal nembak. Jadi angin, kecepatan angin ini kan juga mempengaruhi. Ada ukurannya, ada hitung-hitungannya Pak Beni ya. Nah bagaimana Pak Beni mempelajari sampai mempunyai kemampuan seperti itu Pak Beni, sampai kemudian menjadi pelatih. Awalnya itu bagaimana Pak Beni? Betul. Jadi saya ingin sampaikan bahwa olahraga menembak ini sangat bermanfaat. Olahraga menembak ini membentuk karakter seseorang. Dia harus sabar, dia harus tekun, dia harus fokus, dia harus bisa mengendalikan diri, konsentrasi penuh. Nah, inilah yang bisa membentuk karakter anak-anak muda kita. Nah, menyangkut teknis, memang kami dilatih. Jadi oleh pelatih dari luar negeri juga, ada yang dari China, kemudian ada yang dari Eropa dan sebagainya. Kita dilatih bagaimana teknik menembak yang benar. Jadi dari bagaimana membentuk fisik dulu, otot-ototnya fisik dulu, untuk menopang senjata dan sebagainya. Baru nanti lari ke bagaimana cara memegang, kemudian cara menarik pelatuk, cara membidik kesasaran dan sebagainya. Nah nanti tergantung, ketika tembakan itu 300 meter maka faktor angin menjadi berpengaruh. Tapi kalau yang di ruangan tentunya tidak ya, karena sudah kedap dan sudah anginnya tidak ada. Nah ketika jarak 300 memang harus diperhitungkan. Biasanya ada bendera kan yang dipasang, arahnya kemana angin itu dan sebagainya, sehingga bidikan kita pun ya agak tidak pas di tengah, tapi bergeser kemana
berlawanan dengan arah angin yang terlihat bendera. Ya. Kemudian juga ya. Ya, kemudian juga nanti bagaimana posisi kita itu juga berpengaruh. Menarik lah. Iya, kalau masyarakat ingin tahu seperti apa sih menembak begitu ya, tingkat kerumitan dan lain sebagainya, barangkali film Sniper bisa membantu ya Pak Benny ya. Betul, dan yang penting lagi adalah kita juga diajarin bagaimana menyimpan yang aman, bagaimana membawa yang aman, dan bagaimana menggunakan yang aman. Ini tidak hanya menyangkut senjata api untuk olahraga, tetapi masalah senjata api dinas. Ini penting sekali. Betul. Makanya kami di Kompolnas sekarang sudah selesai melakukan penelitian kenapa sih kok banyak pelanggaran senjata api oleh anggota. Itu sudah terjawab semua. Hasil penelitian kami sudah saya sampaikan ke Polri. Pak Benny, yang saya tahu awal ketika kita wawancara dulu ya Pak Benny masih aktif sebagai Deputi Bidang Pemberantasan BNN kalau tidak salah Pak Benny ya. Kemudian setelah pensiun tadi Pak Benny sudah menjelaskan ketika awal bergabung dengan Pak Awaludin untuk membantu di UI ya kalau tidak salah tadi sudah dijelaskan juga. Nah, sekarang sebagai Ketua Harian Kompolnas, ada ketua harian Kompolnas. Mengapa demikian Pak? Ya, jadi ketika kami selesai dilantik oleh Presiden, Pak Menko langsung mengundang rapat perdana di kantor Polhukam. Di situ beliau menjelaskan tentang bagaimana tugas yang kita emban. Nah, kemudian beliau menyampaikan, saya sibuk, wakil saya Pak Mendagri sibuk, kemudian satu lagi Menkumham juga sibuk. Saya perlu seorang ketua harian. Padahal terminologi di Perpresnya itu sekretaris. Beliau menggunakan terminologi ketua harian. Langsung saya tunjuk Pak Benny Mahmoto. Jadi langsung saya ditunjuk beliau sebagai ketua harian. Yang tentunya tugasnya. Jadi merangkap sekretaris Pak Benny. Iya, jadi tugasnya hari-hari ya. Kita secara operasional kelembagaan kami yang mengendalikan, yang koordinir, dan kami melapor ke ketua. Ya, baik. Pak Benny, sebelum kita lanjut, kita langsung sapa pendengar ya, karena sudah menunggu ada Pak Edi di Tangerang, Banten. Untuk pendengar yang lain silakan di 021 5869000, SMS WhatsApp di 081 180 6543. Pak Edi, silakan Pak Edi. Halo, selamat pagi Pak Benny dan Pak Miryo. Ya, pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Edi. Ya, ini untuk cabang menembak, ini saya usulkan, ini sebenarnya peluang besar loh untuk Indonesia itu meraih prestasi dunia Pak Benny. Karena apa? Kalau menembak itu mau tinggi badannya berapa, mau pendeknya berapa, itu nggak masalah. Jadi itu salah satu contoh cabang. Panahan juga bisa Pak. Panahan, biliar, catur, pokoknya itu nggak pakai tinggi badan, nggak pakai berat badan, itu berapa aja kita bisa juara dunia Pak, bisa masuk 10 besar dunia Pak, gitu ya. Tapi kalau sepak bola Pak misalnya susah karena harus tinggi kalau badannya pendek kayak Randy Firmansyah, Fikri Maulana. Ya, itu Maradona dan Pele nggak terlalu tinggi, tapi bisa keren. Itu cuma Maradona aja yang pendek Pak Rio, tapi yang lainnya kan Guru Chandra, iya. Marcos, itu tinggi Pak, itu jangan mau dibohongin gitu. Jadi kan kalau cabang menembak ini kita bisa juara dunia loh, 10 besar dunia, karena itu kalau yang adil misalnya tinju kan beratnya adil 50 80 nggak betul, kita bisa juara dunia banyak gitu Pak. Jadi termasuk menembak ini sangat berpeluang Pak. Asalkan banyak liga-liganya Pak, liga menembak itu berjalan, liga panahan berjalan, liga biliar harus ada Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi di Tangerang, langsung ditanggapi Pak Benny. Ya, ini berarti Pak Edi ini paham betul soal menembak. Pendapat beliau benar sekali. Banyak atlet China, atlet Jepang, Korea, Vietnam itu pendek-pendek. Kalau kita lihat, aduh, mana mungkin sih dia juara. Nah, di samping itu jumlah medali dari cabang menembak ini banyak sekali. Pernah satu atlet dari Thailand itu naik ke panggung menerima medali sampai lehernya kelihatan keberatan karena puluhan medali dia peroleh. Jadi satu penembak pistol itu bisa bayangkan dari air pistol, free pistol, kemudian
standar pistol, center fire pistol. Ini saja kalau 4x2 sudah 8. Jadi begitu kaya medali untuk cabang menembak. Oleh sebab itu memang saran saya untuk ke depan bahwa cabang menembak ini mendapat perhatian khusus karena beberapa negara kalau ingin menjadi juara SEA Games, Asian Games, salah satu cabang yang diperhatikan adalah menembak. Belum senapan juga demikian. Jadi sekali lagi postur tubuh tidak mempengaruhi. Beda dengan ketika kita akan volley memang harus tinggi, kalau enggak kalah. Bahkan untuk atletik itu juga harus tinggi, kalau enggak langkahnya nanti mereka 1 langkah kita 2 langkah. Nah inilah yang saya sependapat dengan Pak Edi, ini perlu dikembangkan terus supaya nanti di cabang menembak Indonesia akan berjaya begitu. Ya, baik. Nah, Pak, kembali ke soal Kompolnas ya. Sejauh ini bagaimana Pak Kompolnas, kinerja Kompolnas? Apakah sudah sesuai harapan dari Pak Beni dan Ketua Kompolnas? Pertama kali kami masuk, kami mencoba mengevaluasi yang ada, kemudian mencoba memperbaiki mana-mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditingkatkan. Jadi langkah pertama kami adalah sentuhan IT. Jadi bagaimana membuat laporan publik itu bisa secara online, kemudian bagaimana terhubung dengan pihak Polri, pengawas internal Polri juga online, ini sudah terwujud. Kemudian bagaimana kami membuka diri masyarakat yang ingin audiensi, ingin curhat langsung. Jadi kami panjang daftar antrian, baik secara online maupun secara fisik, kami terima langsung, dan disitulah kami bisa menangkap harapan publik. Bagaimana curhatnya tentang katakanlah perilaku dari oknum yang tidak baik, kemudian penanganan perkara yang tidak sesuai prosedur. Nah, disinilah perlu penanganan khusus. Artinya begini, adik-adik staf kami itu selalu kami ikut sertakan, kami ajari bagaimana cara terima aduan. Ketika orang datang rata-rata marah dulu, ngamuk-ngamuk dulu, emosi semua keluar. Dan saya selalu sampaikan ketika orang sedang curhat, jangan diintervensi, jangan dipotong. Sampai emosinya turun, barulah kita ajak bicara. Dan itu kita harus sabar. Bisa 2 jam kami menerima aduan itu, isinya curahan, emosi, bahkan dikira Kompolnas di bawah Kapolri. Jadi ini tuh Pak Kapolri aja terima WA dari masyarakat ini. Kenapa Kompolnas enggak ini? Jadi seperti dikira kami bawahnya Kapolri. Nah, kami maklum, kadang kami harus sabar menjelaskan tentang tugas kami, kewenangan kami, keterbatasan kewenangan, tidak boleh intervensi penyidikan dan sebagainya. Ini kami jelaskan. Nah, sehingga masyarakat rata-rata setelah selesai kami terima audiensinya, pulang sudah lega. Baru nanti progresnya kami informasikan ke mereka. Jadi dari daerah banyak. Kasus Wadas juga datang, kasus dari Kalimantan juga datang, kemudian dari Surabaya juga datang, kami terima semua. Rata-rata kasus apa, Pak? Pertanahan atau macam-macam ya? Macam-macam. Pertanahan memang menjadi paling banyak karena kita melihat entah itu kaitannya dengan perkebunan, entah itu kaitannya dengan penyerobotan, kaitannya dengan, karena masalah tanah ini memerlukan penanganan cukup panjang. Kadang harus mendengar keterangan dari BPN, kemudian saksi ahli, kemudian menunggu warkah atau dokumen yang harus dihadirkan. Ini perlu waktu panjang, sehingga kadang masyarakat tidak sabar. Kenapa sih bertele-tele dan sebagainya. Baik, Pak Beni, kita langsung sapa pendengar. Selanjutnya sudah menunggu ada Pak Siagian di Bogor dan Pak Saifuddin di Menteng. Pak Siagian, silakan Pak. Selamat pagi Mas Suryo, Pak Beni. Ya, silakan. Selamat pagi. Ya Pak, mau tanya sedikit.
Yang pertama, kalau boleh tolong dijelaskan secara singkat tugas dan kewenangan Kompolnas, Pak, supaya kami lebih jelas. Kemudian kedua, kalau yang di daerah, Pak, kalau mau datang langsung ke Kompolnas itu mesti ke Jakarta atau di daerah ada perwakilannya, Pak ya? Mungkin dua itu saja deh. Baik. Terima kasih Pak Siagian. Baik, sepertinya dalam perjalanan hati-hati di jalan ya Pak Siagian. Pak Saifuddin di Menteng, silakan Pak Saifuddin. Pak Saifuddin terputus. Baik, langsung ditanggapi Pak Beni. Terima kasih. Jadi tugas Kompolnas itu ada dua tugas pokoknya. Yang pertama adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Jadi kalau sudah masanya akan ada pergantian Kapolri, maka kami sibuk. Kami harus menyeleksi, kami harus meneliti siapa-siapa yang potensial untuk diusulkan menjadi Kapolri. Rata-rata bintang 3. Jadi seperti kemarin kami ketika Pak Listio Sigit juga sama. Kami sibuk menyeleksi 5 nama. Setelah kami teliti betul, barulah kami laporkan kepada Bapak Menko selaku ketua, kita rapat lengkap, kemudian beliau sampaikan ke Presiden. Presidenlah yang kemudian memilih dan diajukan ke DPR. Kami juga dipanggil oleh DPR dalam rapat dengar pendapat untuk ditanya bagaimana prosesnya, bagaimana temuannya, kemudian bagaimana katakanlah plus minusnya calon dan sebagainya. Itu kami sampaikan ke DPR dan DPR akan menggunakan sebagai bahan pada saat fit and proper test. Tugas yang kedua juga membantu Presiden dalam rangka menyusun arah dan kebijakan Polri. Untuk itu, Kompolnas melakukan penelitian-penelitian, kajian-kajian yang menyangkut operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana dan sebagainya. Itulah yang kemudian kami sampaikan ke Bapak Presiden. Nanti Bapak Presiden yang akan mendisposisi. Sebagai contoh begini, Kompolnas waktu itu mengusulkan agar Polsek itu kewenangan penegakan hukumnya, penyidikannya itu dicabut. Jadi beberapa, tidak seluruhnya. Tujuannya apa? Supaya lebih mengutamakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kamtibmas ya. Karena dalam beberapa kasus Polsek diserang, Polsek dibakar, itu karena ketika menangani kasus ada pihak yang tidak puas, sementara kondisi Polsek dengan segala keterbatasannya, personil maupun pengamanannya, sehingga mudah diserang. Nah inilah yang akhirnya Pak Kapolri, Pak Listio Sigit mengeluarkan perintah untuk beberapa polsek ditarik kewenangan penyidikannya. Mereka dikedepankan adalah menyentuh masyarakat, mendengar masyarakat untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah soal kewenangan, kami diberi kewenangan untuk sebagai pengawas eksternal Polri, kami mengawasi kinerja Polri. Nah, dalam konteks kewenangan inilah kami diberi kewenangan untuk menerima saran dan keluhan masyarakat atau SKM. Jadi surat yang masuk ke kami itu 3.000-an gitu setahun. Banyak sekali. Jadi isinya ada saran, tapi yang mayoritas ada keluhan. Dan dari keluhan itu mayoritas 90% itu masalah serse. Kita semua tahu kalau sudah masalah serse kan menyangkut masalah dua pihak yang berhadapan-hadapan. Kita melayani baik pelapor, terlapor cemburu, aduh ada apa-apa itu. Kita melayani baik terlapor, pelapor bilang ada apa itu. Jadi memang kita harus bisa menempatkan diri secara tepat di tengah, kemudian transparan sehingga tidak ada. Satu lagi kelemahan adalah di komunikasi. Progres penanganan kasus itu harus diinformasikan kepada pelapor, terlapor, baik itu diminta maupun tidak. Kalau tidak ada yang namanya SP2HP. Itu harus disampaikan surat pemberitaan tentang perkembangan hasil penyidikan. Itu menyangkut kewenangan.
Nah, dalam konteks kewenangan ini kami supervisi ke daerah. Seperti hari ini saya mesti ke daerah, itu berarti ada tugas supervisi atau sekaligus tugas penelitian. Nah, kemudian dalam kaitan dengan tadi, apakah ada cabang? Sampai hari ini hanya ada di Jakarta. Jadi kalau yang ingin mengadu karena jauh, bisa nanti kalau ingin audiensi lewat Zoom kami layani. Itu memungkinkan. Jadi Pak Beni ya? Iya, biasanya kirim surat, mohon kami ingin audiensi via Zoom. Setelah kami terima, kami jadwalkan dan akan diinformasikan hari apa, jam berapa. Itu sesuai dengan waktu yang nanti kita atur sama-sama begitu. Ya, baik. Kemudian Pak Saifuddin ya, Pak Saifuddin di Menteng, silakan Pak Saifuddin. Ya, selamat pagi. Pagi Pak Saifuddin. Pak Beni Moto. Selamat pagi Pak Saifuddin. Ya, langsung aja Pak. Untuk Kompolnas sendiri pun selama ini kan sebagai pengusul dan pengawas Polri, khususnya untuk pemilihan Kapolri. Nah, selama ini pengawasannya bagaimana ya Pak ya? Apakah ada yang tanda kutip oknum-oknum polisi tersebut yang ditindaklanjutin oleh institusinya, akhirnya mungkin terjadi pemecatan? Itu yang pertama. Yang kedua, yang kami sorotin adalah khususnya kalau saya nyerotin di lalu lintas Pak. Kalau ada direktur lalu lintas, kemarin kan juga ada pergantian di lantas juga ya. Kalau ada oknum yang tanda kutip nakal, kayak dulu kan kasus yang bawang di bandara, akhirnya kan dicopot. Akhirnya kan kebijakan oknum polisi lalu lintas yang tanda kutip nakal itu kan udah nggak ada. Sekarang udah muncul lagi Pak, misalnya jebakan Batman, misalnya yang di jalan tol ataupun di jalan lalu lintas lainnya gitu loh Pak, khususnya yang genap ganjil Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saifuddin di Menteng ya. Kemudian ada Pak Rahman di Karawaci. Pak Rahman silakan Pak. Iya. Halo. Iya, silakan Pak Rahman. Selamat pagi Pak. Iya, pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ya, saya cuma menanggapi tadi Bapak ada menyebut beberapa laporan masalah server misalnya gitu ya. Ini saya melihat kalau kita menyaksikan TV yang menyiarkan tentang kegiatan kepolisian, penangkapan dan sebagainya, saya melihat ada kesan overacting gitu loh Pak dari rekan-rekan petugas di lapangan, di mana tersangka yang sudah menyerah atau posisinya sudah kepepet masih terkesan overacting lah, ditindih lah, di apa gitu loh. Sedangkan perlakuan akan berbeda terhadap kalau menangkap koruptor bahkan dirangkul atau gimana gitu Pak. Itu aja Pak, mohon mungkin lebih profesional lah kalau kita nonton film-film luar negeri. Prosedurnya itu bagaimana kira-kira gitu ya? SOP-nya. Kalau di luar negeri kalau cukup mereka bilang angkat tangan jangan bergerak, cukup satu orang yang ini meringkusnya, yang lain waspada aja gitu, siaga. Oke, itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Rahman. Pak Anton di Bekasi, silakan Pak Anton. Selamat pagi Mas Wiro. Ya, pagi, silakan Pak. Dengan Pak Beni, selamat pagi. Ya. Selamat pagi Pak Anton. Saya cuma ada 2 pertanyaan Pak. Pertama, gimana ya mengedukasi masyarakat tentang pemilihan Kapolri, karena selama ini yang saya dengar di masyarakat kayak Pak Listio kan, itu mah pilihannya Pak Jokowi, kesenangannya anak kesayangannya Pak Jokowi. Nah, gimana edukasi ke masyarakat ya, masyarakat tahu Pak, ternyata tadi yang diceritakan Pak Beni seleksinya cukup ketat ya Pak ya. Terus yang kedua Pak, gimana Pak kontrol, kita mau ngadu ke Kompolnas nih, mungkin ada nomor telepon. Contohnya gini, kemarin ada tetangga yang ini hilang motor, lapor ke Polsek, di sana pakai duit juga Pak gitu loh. Jadi kadang-kadang masyarakat tuh mau main hakim sendiri, nggak mau lapor ke polisi karena takutnya gue udah kehilangan duit juga gitu loh Pak. Selamat pagi Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Anton di Bekasi. Ada WhatsApp dari Pak Jalan Sihombing. Pak Beni, saya jadi ingat ya waktu Pak Beni atlet CSA ya, mewakili Indonesia di Singapura. Ya, betul ya Pak Beni ya. Pak Beni ketika itu bawa oleh-oleh kaos. Jadi selamat bertugas Pak Beni. Ini sepertinya kenal betul nih Pak Jalan Siombing ini.
Masih ingat kaosnya? Betul. Teman saya itu. Oh gitu ya. Oh iya. Baik, silakan Pak Benny. Ya, yang pertama menyangkut Polantas, memang masih saja ada anggota-anggota yang nakal, padahal sudah ada contoh bagaimana tindakan tegas dari atasan. Nah, ini menjadi tugas kita bersama. Tentunya kami dari Kompolnas terus selalu mengingatkan, dan saya apresiasi kepada Bapak Kapolri yang sudah menerbitkan perkap tentang pengawasan melekat. Jadi kalau anak buahnya salah, maka atasannya juga harus ikut bertanggung jawab. Ini penting, sehingga tidak bisa atasannya lepas tangan, cuci tangan. Ketika anggota melakukan pelanggaran, berarti pengawasannya kurang, pembinaannya kurang. Inilah saya apresiasi, karena ketika Pak Listio dulu menyatakan kegeramannya, kalau tidak bisa membersihkan ekornya maka akan dipotong kepalanya. Itu artinya atasan nggak boleh lepas tangan. Atasan langsung satu tingkat di atasnya itu nggak boleh lepas tangan, karena dialah yang tahu hari-hari apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Kalau ada perubahan sikap, kemudian anak ini kok males, kok anak ini ngantuk terus, kemudian mungkin bau minuman keras segala macam, maka atasannya harus sudah tanggap untuk melakukan pengecekan ada apa dengan anggotanya. Nah, dalam kaitan ini memang kerawanan yang terjadi, modus-modus pelanggaran terjadi memang begitu banyak ya, khususnya kalau lalu lintas. Kami berharap masyarakat tidak perlu takut untuk menginformasikan kepada jajaran Polri melalui saluran yang ada. Tidak perlu takut, pasti nanti akan dilindungi lah. Kalau menginformasikan kan berarti punya niat baik untuk ikut memperbaiki Polri. Nah, kemudian yang kedua tadi apa ya? Yang kedua mengenai laporan, apakah ada tindak lanjut misalnya dari Kompolnas memberikan rekomendasi kepada Polri? Iya. Jadi pengaduan yang masuk ke kami itu kami tindak lanjuti dengan bekerja sama dengan pengawas internal Polri, yaitu Irwasum, Kadif Propam Polri, kemudian Biro Wasidik. Jadi pengaduan kami dari masyarakat kami teruskan, kami minta klarifikasinya, nanti akan dijawab, dan dari klarifikasi itu akan kami sampaikan kepada pengadu. Apabila pengadu masih belum puas, artinya masih menyatakan bahwa klarifikasinya nggak benar Pak, ini ada data yang belum masuk, maka kami akan pertanyakan kembali. Dengan mekanisme itu, maka diharapkan penyidik dalam penanganan kasus nanti betul-betul sesuai aturan dan profesional. Kalau diperlukan, kami turun untuk minta gelar perkara. Dari gelar perkara itulah nanti kami bisa menguji sejauh mana aturan ditaati, kemudian sejauh mana profesionalisme dari penyidik. Ini sering kami lakukan dalam beberapa kasus yang menjadi atensi publik, kemudian yang kita melihat bertele-tele, itu kami lakukan itu. Dan setelah itu biasanya kasus akan berjalan sesuai dengan ketentuan. Tapi yang jelas kami dari Kompolnas tidak boleh mengintervensi. Tidak boleh mengintervensi untuk kepentingan tertentu, itu tidak boleh. Kemudian berikutnya adalah penangkapan terhadap tersangka yang berlebihan itu gimana tuh Pak? Betul, saya sependapat Pak. Dan ini saya sebagai mantan polisi kalau lihat itu malah malu. Cara megang senjata, bawa senjata, tangan ada di pelato, itu salah dan fatal. Itu nggak boleh itu. Ini main senjata atau menangkap penjahat ya Pak sebetulnya Pak? Nah, kemudian pistolnya diarahkan kemana-mana yang nggak jelas, itu nggak boleh. Nah, kemudian juga memperlakukan tersangka sampai dipiting, sampai diinjak kepalanya juga tidak boleh. Itu malah pelanggaran. Kami sudah menyampaikan kepada Difumas Polri untuk bagaimana media yang meliput. Itu pun kan ada liputan. Ada yang peristiwa sungguhan yang sedang terjadi dan ada liputan. Kalau liputan
Ini tentunya hal-hal yang justru kontraproduktif harusnya dihilangkan, tidak boleh. Seperti tadi, dramatisasi tetapi justru menunjukkan kekerasan, itu tidak boleh. Kami terus menyampaikan saran-saran dan mengkritisi agar diperbaiki. Karena malah justru menunjukkan ketidakprofesionalan. Arogansi Dengan cara gayanya seperti itu, arogan seperti itu. Bukan waktunya lagi lah. Iya. Mungkin dulu zaman dulu jadul-jadul itu masih terjadi. Sekarang zaman penjahat masih banyak dan masih sangar-sangar ya Pak. Dan sekarang yang harus diperhatikan adalah kamera handphone ada di mana-mana. Oh iya. Ingat nggak waktu kasus penangkapan perampok kalau nggak salah, yang merekam tuh ibu-ibu dari jendela rumahnya, kemudian diviralkan. Nah kalau itu kan bukti nyata, nggak bisa mungkir lagi bahwa terjadi kekerasan, karena direkam oleh seorang ibu. Jadi saya selalu sampaikan ke teman-teman, ingat sekarang ini di mana-mana ada kamera. Jadi perilaku tindakan kita juga harus dikontrol betul, dijaga betul, jangan sampai itu menjadi hal yang fatal bagi dirinya, begitu. Baik. Yang berikut tadi soal edukasi masyarakat ya tentang pilihan Kapolri, kontrol laporan ke Kompolnas dan sebagainya. Silakan. Baik. Jadi ketika kami akan menyeleksi calon Kapolri, kami mendengar suara dari masyarakat. Ini dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian LSM, kemudian akademisi. Kami dalam forum FGD kami lakukan itu. Setelah itu kami mendengar dari generasi yang akan dipimpin. Beberapa angkatan di bawahnya akan dipimpin calon Kapolri ini, kami dengar juga harapannya apa sih Kapolri ke depan, tantangannya apa sih ke depan, itu kami dengar. Kemudian berikutnya adalah kami mendengar dari para senior, para mantan Kapolri, Wakapolri, kemudian beberapa senior yang kita pandang beliau punya kompetensi dan punya rekam jejak yang bagus. Kami juga dengar bagaimana harapan Bapak-Bapak ke depan, bagaimana tantangan ke depan menurut Bapak. Ini kami dengar semua. Kemudian ya beliau senang sekali karena merasa bahwa masih didengar gitulah. Nah inilah cara kami menjaring suara dari publik, harapan dari publik. Nah dari semua kriteria yang kami dapat, kami saring, kami rangkum, barulah kita cocokkan dengan calon yang ada. Jadi dari sekian bintang 3 berguguran lah yang lain, akhirnya tinggal 5. Itulah yang kemudian kami sampaikan ke Bapak Ketua, kemudian Bapak Ketua langsung ke Presiden. Nah kemudian dalam konteks pengaduan-pengaduan masalah-masalah ini, saya melihat bahwa sosok Pak Listio ini tegas, ya gaya Jawa ya, tetapi ketegasan jelas. Kita lihat langkahnya, beberapa yang memang melanggar sudah langsung ditindak, copot, pecat, dan diikuti dengan perbaikan regulasi. Kita semua tahu seperti ribut kasus Brotoseno, beliau langsung ngambil langkah, revisi perkapnya, perpolnya, untuk nanti beliau bisa melakukan langkah-langkah ke depan untuk perbaikan Polri. Inilah yang kami lihat sikap responsifnya dari Pak Kapolri ini. Baik. Pak Beni, satu pendengar terakhir Pak Beni, ada Pak Budiman di Bogor. Pak Budiman, silakan Pak Budiman. Terima kasih Pak Wiryo, selamat pagi Asita, selamat pagi Pak Beni. Selamat bertugas ya. Sedikit saja Pak dari saya nih, masyarakat di Bogor. Kami berapresiasi lah hasil kinerja Kompolnas selama ini. Tapi satu di usulan Pak di momen pagi ini ya, gimana kalau Kompolnas ini secara kelembagaan itu sepertinya harus ditingkatkan Pak, tidak hanya di bawah Menko gitu ya. Kalau boleh usul tuh seperti KPK Pak, dia berdiri sendiri dan langsung di bawah Presiden gitu, mungkin nggak Pak ya?
kami berharap kewenangan Kompolnas ini juga sebagai garda terdepan gitu Pak, seperti KPK selama ini sudah sangat bagus dan kuat gitu. Kita sebagai rakyat kalau ngelihat KPK-nya kuat, terus Kompolnasnya kuat, itu wah kita optimis Pak, kita bisa jadi negara adidaya ini Pak 2045 gitu loh. Makasih Pak Beni, Pak Wiryo. Terima kasih Pak Budiman, selamat pagi. Langsung ditanggapi Pak Beni. Ya, terima kasih. Ya memang dari Pak Johan Budi, Komisi 3 juga sempat menyampaikan hal seperti itu. Bagaimana untuk diperkuat dalam rangka nanti bisa mendukung kinerja Polri dalam hal, tentunya dalam hal pengawasan ya, untuk nanti supaya Polri lebih profesional dan mandiri. Kita semua tahu bahwa institusi Polri itu begitu besar, anggotanya juga 400.000 lebih. Ini tentunya juga perlu pengawasan yang intensif. Karena apa? Tugas-tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik dalam hal pelayanan, dalam hal penegakan hukum. Ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, sentuhan ini tentunya akan juga mengundang kerawanan apabila si anggota ini nakal ataupun anggota ini melakukan penyimpangan. Ya, berbeda dengan institusi yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Itu mungkin citranya bisa terjaga karena tidak ada interaksi begitulah. Nah, oleh sebab itu ke depan kami sendiri sedang merevisi Perpres untuk beberapa hal supaya kami bisa berkontribusi lebih dalam hal melakukan tugas dan kewenangan kami. Jadi diantaranya kami mengusulkan bagaimana supaya diberikan tenaga ahli, supaya kinerja kami optimal, karena bagaimanapun kami merasakan dari hari ke hari tuntutan publik semakin tinggi, harapan publik semakin tinggi, dan kami mencoba secara maksimal untuk bisa dengan segala keterbatasannya itu untuk bisa melakukan yang terbaik. Jadi terus terang Mas Wiryo, kalau ditanya Pak Beni dibanding waktu masih aktif sibuk mana dengan sekarang, saya bisa jawab lebih sibuk sekarang. Iya. Makanya kapan pensiunnya Pak Beni ya? Terakhir nih Pak Beni kita tahu bahwa kasus narkoba kan semakin memprihatinkan ya, sudah mengkhawatirkan sekali di Indonesia. Kita tahu kinerja Polri dan juga BNN dalam meringkus jaringan narkoba dan lain sebagainya. Tapi baru-baru ini ada kabar yang tidak mengenakan Pak Beni, di mana terpidana kasus narkoba, pengendali kasus narkoba sabu dengan 92 kg sabu di Lampung divonis bebas. Apa tanggapan Pak Beni? Ya, kalau menyangkut, pertama saya ingin menanggapi soal masalah narkoba. Ini masalah serius. Bahkan seorang pejabat USDA itu mengatakan begini, namanya Stephen Castile, narkoba adalah senjata perusak massal yang dapat menghancurkan masyarakat. Dan ini serius, karena apa? Katakanlah beredarnya 1 juta butir ekstasi, itu akan menyasar berapa banyak anak bangsa. Dan itu hari-hari terjadi. Maka kalau ini kita tidak serius, harapan bonus demografi bisa berubah menjadi bencana demografi. Sekali lagi ini masalah kesehatan, masalah sumber daya manusia. Jadi saya sering ditanya, Pak Beni, kalau isu teror, narkoba dan korupsi, mana yang paling berbahaya? Saya katakan narkoba, karena ini bicara kerusakan generasi, bicara yang meninggal hari-hari, bicara yang sakau, bicara yang kemudian berdampak luas kepada penderitaan keluarga dan sebagainya. Oleh sebab itu, menurut kami kita perlu bergerak sama-sama menangani masalah narkoba, tidak hanya mengandalkan aparatnya, karena aparat dengan keterbatasannya. Kami dari BNN, Kompolnas sekarang lagi menyelesaikan penelitian tentang penanganan penyalahgunaan narkoba. Kenapa banyak dimasukkan lapas?
Padahal dia berhak untuk rehab. Kalau dia direhab, ada harapan pulih. Kalau dia masuk lapas, ada di harapan dalam jadi akan lebih besar gitu ya. belajar dari para bandar. Ya. Ini sedang kami teliti dan nanti mudah-mudahan segera selesai dan kami akan ajukan ke Bapak Presiden. Ya. Menyikapi vonis tadi, tentunya perlu dicek apakah ada kesalahan dalam penerapan pasal, apakah pembuktiannya lemah, atau apakah dalam hal ini karena ada sikap hakim. Ya. Karena kita semua tahu ada kasus yang dulu juga vonisnya kemudian tiba-tiba berubah menjadi lebih ringan dan sebagainya. Ya. Baik. Pak Beni, terima kasih sudah bersama kami, Pak Beni. Sekarang senang sekali berbincang dengan Pak Beni. Saya selalu ya, Pak Beni ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Beni. Pendengar, demikian tadi Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Irjen Pol Dr. Beni Joshua Mamoto, SH, MSI. Pendengar, sampai jumpa dalam Power Breakfast Senin pekan depan.